Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anis Setiasari dari Departemen Obstetri dan Ginekologi, Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami memaparkan salah satu RPKPS mata kuliah yang kami ampu, yakni Robekan Perineum Obstetri. Pada mata kuliah Robekan Perineum Obstetri ini, kami menyusun beberapa CPNK. Yang pertama, dari modul anatomi perineum dan anorektal, CPNK yang kami susun antara lain menganalisis dan mengidentifikasi tentang skeletal pembentuk bangunan dasar panggul. 2. Menganalisis dan mengidentifikasi tentang otot-otot perineum dan anorektal. 3. Menganalisis dan mengidentifikasi tentang trigonum urogenital dan trigonum anal. 4. Menganalisis dan mengidentifikasi tentang vaskularisasi perineum dan anorektal. 5. Menganalisis dan mengidentifikasi tentang inervasi perineum dan anorektal. CPNK kedua dari modul kedua adalah diagnosis robekan perineum obstetri. Yang pertama adalah menganalisis dan mengidentifikasi robekan di area perineum. 2. Menentukan derajat robekan perineum. Modul ketiga dengan modul ketiga persiapan penjahitan robekan perineum obstetri. Dengan CPNK memahami persiapan penjahitan perineum. Modul keempat, teknik penjahitan robekan perineum obstetri dengan CPNK. 1. Memahami dan melakukan penjahitan robekan perineum derajat 2 pada persalinan vagina. 2. Memahami dan melakukan penjahitan robekan perineum derajat 3 dan 4 pada persalinan vagina. Modul 5, evaluasi pasca penjahitan robekan perineum obstetri dengan CPNK. 1. Menganalisis dan mampu menjelaskan proses penyembuhan luka perineum serta faktor-faktor yang mempengaruhi. 2. Menganalisis dan mampu menjelaskan perawatan pasca penjahitan perineum. 3. Menganalisis dan mampu memberikan terapi medikamentosa dan non-medikamentosa pasca penjahitan perineum. 4. Menganalisis dan mampu melakukan evaluasi hasil pasca penjahitan perineum. Untuk deskripsi singkat mata kuliah, pada modul 1 membahas topik tentang anatomi skeletal, otot, inervasi, dan vaskularisasi dari perineum dan anorektal. Modul 2 ini membahas tentang derajat robekan perineum dan area anatomi yang terlibat. Modul ketiga membahas topik tentang persiapan tindakan penjahitan robekan perineum. Modul 4 membahas topik tentang teknik penjahitan robekan perineum derajat 2, derajat 3, dan derajat 4 pada persalinan pervaginam. Modul 5 membahas tentang perawatan dan evaluasi pasca penjahitan robekan perineum. Sedangkan untuk bahan kajian atau materi pembelajaran antara lain adalah untuk modul 1 yang pertama berupa anatomi perineum, terdiri dari batas-batas bangunan perineum. Yang kedua segitiga urogenital, 3 fascia segitiga urogenital, 4 otot perineum, 5 vaskularisasi perineum, ke-6 inervasi perineum, 7 segitiga anal, dan 8 perineal body. Kemudian bagian kedua adalah anatomi anorektal yang terdiri dari anal kanal, sphincter ani internal, dan sphincter ani eksternal. Untuk modul 2, terdiri dari faktor risiko robekan perineum dan klasifikasi derajat robekan perineum. Modul ketiga terdiri atas persiapan ruang dan tempat tindakan, kemudian cara cuci tangan, dan persiapan alat dan bahan penjahitan perineum. Untuk modul keempat terdiri dari mekanisme robekan perineum, kemudian teknik penjahitan robekan perineum. Pada modul kelima, ada bagian-bagian yang berupa fungsi perineum pasca penjahitan, proses penyembuhan luka perineum, perawatan pasca penjahitan, tata laksana medikamentosa dan non-medikamentosa pasca penjahitan perineum, serta follow up dan evaluasi pasca penjahitan perineum. Kemudian untuk metode penilaian dan kaitannya dengan CPNK, kami mengambil nilai dari penugasan sebesar 25% dan dari ujian sebesar 75%, baik itu dari modul 1, modul 2, modul 3, modul 4, maupun modul 5. Berikut adalah referensi yang kami gunakan pada mata kuliah robekan perineum obstetri ini. Kemudian saya beserta 3 sejawat yang lain menjadi pengampu pada mata kuliah ini. Demikian pemaparan RPKPS dari kami.
Setelah ini, izinkan kami menayangkan video mengajar yang telah saya lakukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, dokter. Ya, terima kasih kehadiran teman-teman pada kuliah hari ini. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi ya, jadi menyampaikan materi kuliah dengan topik diagnosis robekan perineum obstetri. Sesuai nama atau judul modul kali ini adalah diagnosis robekan perineum obstetri. Ya, kita batasi membahas untuk robekan perineum yang diakibatkan oleh peristiwa atau proses obstetri, yakni proses persalinan. Ya, jadi robekan perineum berdasarkan beberapa hal kita bisa membaginya menjadi antara lain yang pertama adalah robekan yang terlihat dan yang tersembunyi. Ya, robekan yang terlihat di sini maksudnya robekan perineum itu tampil nyata, gitu ya, tampil nyata sehingga kita dengan mudah mendiagnosis robekan yang terjadi. Berkebalikan dengan robekan yang tersembunyi atau occult, robekan ini tidak penampilannya tidak begitu jelas, gitu ya, sehingga kadang tidak terdiagnosis atau tersembunyi. Nah, kemudian robek yang kedua kita bisa membedakan dari lokasinya, yakni robekan anterior dan posterior. Robekan anterior di sini yang dimaksud adalah robekan yang terjadi pada segitiga urogenital. Ya, ini bagian dari anterior perineum. Ya. Kemudian robekan posterior itu bila terjadi pada segitiga anal atau segitiga perineum yang posterior ini. Kemudian berdasarkan waktu terjadinya, robekan bisa kita golongkan menjadi robekan akut bila terjadi dalam 24 jam dan robekan kronis bila setelah 24 jam, ya. Kemudian persalinan vagina itu merupakan salah satu penyebab terjadinya robekan perineum, robekan atau trauma perineum, ya. Asuhan pertolongan normal, persalinan normal atau pertolongan persalinan yang dilakukan dengan benar pun menimbulkan risiko terjadinya robekan perineum sebesar 85%, di mana sekitar 60 hingga 70% dari perineum yang mengalami trauma tersebut memerlukan tindakan untuk penjahitan atau repair. Nah, kalau dalam statistik ya ditemukan robekan perineum derajat berat, yakni derajat 3 dan 4, itu sebesar 0,6 hingga 20% dari persalinan vagina. Kenapa angkanya cukup lebar variasinya? Ini karena yang pertama disebabkan penilaian derajat robekan perineum yang dilakukan oleh provider tidak tepat, ya. Bisa jadi underdiagnos, gitu ya, harusnya misalnya robekan derajat 3 tetapi terdiagnosis sebagai robekan derajat 2 misal. Kemudian penyebab yang berikutnya adalah ketidaktahuan penolong maupun pasien bahwa memang terjadi robekan derajat 4, gitu ya. Ini sangat terkait dengan pernyataan pertama tadi. Kemudian faktor ketiga adalah anggapan bahwa trauma perineum itu adalah merupakan sebuah kewajaran, ya, sebuah kewajaran yang terjadi pada saat persalinan vaginal, gitu ya. Nah, ini dianggap sebagai konsekuensi normal dari persalinan vaginal pada seorang perempuan. Artinya ini tidak dianggap sebagai suatu masalah, gitu ya. Nah, kenapa bisa terjadi robekan perineum pada persalinan, gitu ya? Ada beberapa faktor. Yang pertama adalah faktor ibu. Kalian bisa menyebutkan apa kira-kira menjadi faktor termasuk dari faktor ibu ini? Izin dokter, Ya. yang pertama mungkin dari usia ibu, terus kemudian persalinan pertama kali, kemudian riwayat terjadinya robekan pada persalinan sebelumnya, kemudian ukuran perineum, dokter. Ada beberapa yang termasuk dari faktor ibu. Ini adalah yang pertama usia ibu. Usia ibu di sini maksudnya semakin bertambah usia ibu, maka semakin besar peluang untuk terjadinya robekan perineum. Ini kenapa? Karena semakin bertambah usia ibu itu komposisi jaringan, ya, jadi kolagen yang menyusun jaringan itu berkurang, ya, sehingga elastisitas dari jaringan juga berkurang. Kemudian
persalinan pertama. Jadi persalinan pertama karena memang perineum belum pernah dilewati gitu ya. Ini merupakan trauma tersendiri untuk perineum sehingga risiko untuk terjadinya robekan lebih besar. Kemudian riwayat robekan perineum pada persalinan berikutnya juga merupakan faktor risiko untuk terjadi kembali robekan perineum di persalinan yang selanjutnya. Nah, perineum pendek ini maksudnya panjang perineal body ya, panjang badan perineum itu bila terlalu pendek ya, perineum normal itu sekitar 2,5 hingga 3 cm ya. Kalau kurang dari itu biasanya mengakibatkan atau berisiko untuk terjadinya robekan terutama derajat berat ya. Nah, ini kemudian usia kehamilan lebih dari 42 minggu ini sangat terkait dengan ukuran janin ya. Jadi bertambah banyak usia kehamilan maka bertambah besar ukuran janin yang dilahirkan. Kemudian proses mengejan terlalu awal, artinya kita mimpinnya terlalu cepat gitu ya, mimpin persalinan terlalu cepat itu juga merupakan suatu faktor risiko tersendiri untuk terjadinya robekan perineum. Nah, kemudian faktor risiko kedua adalah faktor janin. Apa saja yang menjadi faktor janin kira-kira? Izin dokter, mungkin janinnya terlalu besar dokter. Janin terlalu besar, bisa. Kemudian yang lain? Mungkin malposisi atau malpresentasi, dokter. Malposisi atau malpresentasi. Sip. Ya, jadi ada faktor yang merupakan bagian dari janin gitu ya. Itu adalah yang pertama ukuran janin. Semakin besar ukuran janin yang dilahirkan atau ukuran bayi yang dilahirkan, maka semakin besar pula risiko untuk terjadinya robekan perineum. Ya. Kemudian faktor janin yang berikutnya adalah malposisi atau malpresentasi. Malpresentasi misalnya dia presentasi bokong gitu ya, malposisi misalnya letaknya oblik gitu ya, atau bukan presentasi belakang kepala, itu merupakan faktor. Kemudian faktor risiko yang berikutnya adalah faktor persalinan. Di sini misalnya partus precipitatus ya, proses persalinannya terlalu cepat, kemudian kala dua lama, di mana pada kala dua lama ini dasar atau perineum itu terlalu lama tertekan oleh bagian dari janin ya, bagian terendah janin, sehingga jaringannya udem, di mana jaringan yang udem ini sifatnya lebih mudah mengalami trauma gitu ya. Kemudian induksi persalinan dan persalinan dengan instrumen atau alat ya, baik menggunakan forceps maupun menggunakan vakum. Kemudian faktor risiko keempat adalah faktor penolong persalinan. Yang menjadi bagian dari sini adalah posisi ibu pada saat kala dua. Yang menjadi contoh adalah litotomi. Posisi litotomi ini meningkatkan peluang terjadinya robekan perineum, gitu ya. Dibanding posisi lain, misalnya miring, gitu ya. Ini litotomi lebih besar risikonya untuk terjadinya robekan atau trauma perineum. Kemudian episiotomi, bila kita lakukan, terutama episiotomi mediana, ini juga berisiko untuk terjadinya robekan perineum derajat berat. Ya, artinya episiotomi atau insisi yang kita buat itu berisiko, bila mediana berisiko untuk memanjang hingga ke mengenai rektum. Ya. Kemudian ketika kita memberikan anestesi lokal secara infiltrasi, biasanya ini kita berikan pada saat bila kita mau melakukan episiotomi ya, kita anestesi lokal infiltrasi. Nah, ini juga meningkatkan risiko terjadinya perineum karena sifat jaringannya tadi. Jadi beberapa hal yang harus kita perhatikan pada saat mendiagnosis robekan perineum, gitu ya. Ada beberapa yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah informed consent. Kita harus melakukan informed consent sebelum melakukan pemeriksaan, gitu ya, biar pasien mengerti apa yang akan kita kerjakan, tujuannya apa, cara pemeriksaannya bagaimana, gitu ya. Kemudian kita posisikan pasien berada pada posisi litotomi sehingga kita bisa melakukan pemeriksaan dengan enak gitu ya. Kita bisa melakukan akses daerah perineum dengan baik ya. Kemudian ditunjang dengan pencahayaan yang baik. Jadi ketika di ruangan misalnya di kamar bersalin ya tidak cukup hanya dengan menggunakan lampu ruang. Harus ada
lampu GIN sehingga kita bisa memperoleh pencahayaan yang baik ya, sehingga kita bisa menampilkan robekan dengan jelas atau nyata ya. Kemudian kita juga harus menyiapkan instrumen yang cukup gitu, yang memadai dalam melakukan pemeriksaan gitu ya. Misalnya ketika kita curigai robekannya terlalu dalam gitu ya, harus kita siapkan spekulum misal, sehingga kita bisa menampilkan robekan dengan baik hingga ke arah proksimal ya. Terus tidak boleh dilupakan kita harus melakukan dua pemeriksaan ini ya. Jadi ada pemeriksaan rektal dan palpasi atau palpasi pil rolling gitu ya. Pemeriksaan rektal ini kita tujukan agar tidak ada diagnosis yang terlewat ketika terjadi ruptur derajat 4 atau 3-4 gitu ya. Dengan pemeriksaan rektal ini kita bisa mengetahui apakah muskulus sphincter ani baik interna, eksterna atau hingga mukosa rektum itu apakah intak. Nah, itu dilakukan dengan pemeriksaan rektal ini. Untuk robekan perineum itu kita klasifikasikan menjadi 4 derajat gitu ya. Derajat 1, 2, 3, dan 4. Nah, derajat 1 itu bila robekan mengenai mana aja? Derajat 1 bila robekan mengenai, ada yang tahu? Ini mukosa vagina gitu dan kulit perineum. Ya, jadi kita mendiagnosis sebagai robekan derajat 1 bila robekan mengenai kulit perineum dan atau mukosa vagina. Jadi otot-otot perineumnya masih intak gitu ya. Jadi hanya mengenai kulit perineum atau mukosa vagina seperti pada gambar ini gitu ya. Tidak sampai ke otot perineum. Nah, ini ya. Jadi ini semua ototnya masih intak ya. Kemudian derajat 2 bila mengenai, kita sebut sebagai robekan derajat 2 bila mengenai apa? Otot perineum, dokter. Otot perineum. Jadi robekan derajat 2 itu adalah robekan derajat 1 plus atau hingga ya, hingga otot perineum. Jadi robekan derajat 1 tadi hanya sampai mukosa vagina. Nah, ini plus atau lanjut hingga otot perineum ya, melibatkan otot perineum. Di sini antara lain adalah otot bulbo cavernosus, kemudian otot transversus perinei, otot bulbus sponiosus. Nah, ini terlibat hingga otot perineum. Untuk derajat 3, apa saja yang terlibat? Otot sphincter ani, dokter. Pak Setya, otot sphincter ani. Ya, jadi untuk derajat 3 ini melibatkan muskulus sphincter ani. Ya, jadi yang terkena atau terlibat adalah mukosa vagina, kemudian otot-otot perineum dan otot sphincter ani. Di mana otot sphincter ani ini ada 2 macam ya, sphincter ani eksterna dan sphincter ani interna. Sehingga derajat 3 robekan perineum ini kita bisa menggolongkan menjadi 3A, 3B, dan 3C ya. Di mana robekan derajat 3A ini melibatkan kurang dari 50% ketebalan sphincter ani eksterna. Ya, jadi muskulus sphincter ani eksternanya tidak putus total gitu ya. Hanya kurang dari 50% yang mengalami trauma. Kemudian untuk derajat 3B ini melibatkan sekitar 50% atau lebih dari sphincter ani eksterna. Ya, jadi robek total dari sphincter ani eksterna itu termasuk dalam derajat 3B ini. Nah, tetapi untuk yang derajat 3C itu robekan melibatkan selain sphincter ani eksterna juga melibatkan sphincter ani interna. Ya, jadi yang terkena mukosa vagina, muskulus sphincter atau perineum dan muskulus sphincter ani eksterna dan interna. Kemudian untuk derajat 4 ditambah sampai apa nih robekannya nih? Rektum, dok. Ya, jadi robekan derajat 4 ini adalah ruptur derajat 3 plus keterlibatan mukosa rektum gitu ya. Jadi mukosa vagina, kemudian otot-otot perineum, kemudian otot sphincter ani eksterna maupun interna dan mukosa rektum. Ya, jadi hingga anus atau rektum. Nah, ini adalah gambaran ruptur derajat 4 lama atau kronis. Ya. Kemudian ada satu pedoman diagnosis di mana pada saat kita ada keraguan-raguan dalam mendiagnosis atau menggolongkan, menderajatkan
robekan perineum ini, maka disarankan untuk mendiagnosis ke derajat yang lebih tinggi. Misalnya nih, kita ragu apakah ini derajat 3C atau derajat 3B, maka sebaiknya kita masukkan ke derajat 3C. Tujuannya adalah agar tata laksana yang kita kerjakan, ya penjahitan atau repair yang kita kerjakan itu adekuat, gitu ya. Kalau misalnya sebetulnya derajat 3C, tetapi kita tata laksana, ya kita diagnosis sebagai derajat 3B dan kita tata laksana sebagai derajat 3B, maka tentunya penjahitan yang kita lakukan tidak adekuat, gitu ya. Nah, itu berisiko untuk menimbulkan defek yang di kemudian hari. Kemudian setelah kita repair atau setelah kita jahit, itu hasil penjahitan ada yang baik, ada yang kurang baik. Nah, itu dipengaruhi oleh beberapa faktor ya. Yang pertama adalah faktor intrinsik. Ini merupakan faktor dari luka perineum itu sendiri, ya, antara lain adalah derajat, luas, dan tipe robekan, kemudian sifat dari hemostasis di jaringan tersebut, kemudian ada tidaknya infeksi yang terjadi pada luka, kemudian kondisi ibu secara keseluruhan, ya, apakah terjadi malnutrisi misalnya, atau anemia, atau gizi buruk, itu mempengaruhi hasil penjahitan kita, gitu ya. Kemudian apakah ibu mengalami suatu penyakit sistemik tertentu juga akan berpengaruh, dan teknik serta benang yang kita pakai pada saat menjahit juga mempengaruhi hasil dari jahitan ini. Kemudian faktor ekstrinsik atau faktor dari luar, misalnya adalah keadaan umum dari ibu, kemudian kebersihan diri atau perawatan perineum yang dilakukan oleh ibu tepat atau tidak, itu ya, itu mempengaruhi hasilnya. Kemudian kecukupan nutrisi dan juga obat-obatan yang digunakan oleh ibu serta perawatan pasca penjahitan merupakan faktor ekstrinsik dari penyembuhan robekan perineum ini. Nah, kemudian mengapa pada saat setelah kita melakukan penjahitan harus kita evaluasi, ya? Yang pertama alasannya adalah insidensi, ya. Jadi cukup besar ya insidensi luka episiotomi terbuka, ya, itu sekitar 0,1 hingga 2,1% dari perineum yang dijahit atau perineum yang dilakukan repair, gitu ya. Kemudian kejadian infeksi dan luka terbuka itu terjadi sekitar 3% dari perineum yang kita jahit, gitu ya. Nah, beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya dehisensi atau infeksi pada jaringan perineum yang kita repair antara lain adalah terjadinya banyak perdarahan atau hematom, ya, atau adanya meconium misalnya pada saat proses persalinan kita membersihkannya kurang adekuat, gitu ya. Kemudian terjadinya infeksi baik itu lokal maupun sistemik. Kemudian ibu yang merokok, ya, yang ini mengakibatkan sirkulasi termasuk di jaringan perineum kurang bagus, ya. Kemudian hubungan atau aktivitas seksual yang terlalu awal pasca salin, yaitu pada saat jahitan belum baik betul, gitu ya. Kemudian teknik penjahitan yang keliru dan perawatan pasca penjahitan yang kurang benar juga akan mempengaruhi hasil atau akan mempengaruhi terjadinya risiko dehisensi atau infeksi ini. Kesimpulan untuk materi ini, yang pertama adalah penjahitan robekan perineum kita lakukan berdasarkan bukti ilmiah yang ada, ya. Kemudian diagnosis dan penjahitan robekan perineum yang baik oleh seorang ahli yang terlatih akan mengurangi morbiditas robekan perineum pasca salin, ya. Kemudian yang ketiga, perawatan pasca penjahitan robekan perineum sangat penting karena ini akan berpengaruh pada proses penyembuhan jaringan tadi, gitu ya. Jadi meskipun kita misalnya penjahitannya kita lakukan dengan tepat, tetapi perawatan pasca penjahitannya kurang baik, bisa jadi hasil dari penjahitan perineum ini menjadi kurang baik juga, gitu ya, untuk kesimpulan materi ini. Ada yang mau ditanyakan mungkin? Silakan. Izin dokter, Ya. saya warning dokter. Silakan Mbak Uning. Apakah robekan perineum itu akan mempengaruhi fungsi seksual? Maksudnya ketika seorang perempuan
pada saat melahirkan dilakukan penjahitan perineum ya, mengalami robekan kemudian di repair, apakah berikutnya akan mempengaruhi fungsi seksualnya begitu ya Mbak Wening ya? Iya, Dok. Oke, ya jadi robekan perineum ya bila kita lakukan penjahitan atau repair dengan tepat, insya Allah dari fungsi seksual setelahnya tidak akan terganggu gitu ya Mbak. Tapi bila kita tidak tepat dalam melakukan penjahitan, maka salah satu komplikasi jangka panjangnya adalah mengalami disfungsi seksual gitu ya. Ini misalnya nih ketika menjahit gitu ya, terlalu untuk aproksimasi jaringannya ya, aproksimasi jaringannya kita terlalu saat menarik benangnya itu terlalu kenceng ya, terlalu ketat gitu ya, itu juga itu akan menimbulkan nanti hasil jahitannya kurang baik gitu ya. Yang pertama itu dari segi estetik, kemudian dari segi fungsi seksual juga akan mengalami gangguan karena pasca penjahitan setelah jaringannya membaik sembuh itu ketika kita saat menjahit itu terlalu ketat biasanya akan timbul nyeri gitu ya, akan timbul nyeri sehingga pasca penjahitan setelah mulai melakukan aktivitas seksual akan terjadi dispareni seperti itu. Atau bisa juga terjadi pada saat misalnya kita menjahit hingga korset ya, hingga korset itu terlalu ke luar gitu ya, saat kita akan menyimpul di korset itu terlalu keluar, itu mengakibatkan introitus vaginanya menyempit gitu ya. Nah, di mana dengan introitus vagina menyempit ini sangat berisiko juga gitu ya, sangat berisiko atau sangat berpeluang menimbulkan dispareni juga setelah penjahitan seperti itu. Tapi ketika kita melakukan repair atau melakukan penjahitannya kita lakukan dengan baik, dengan tepat, insya Allah tidak akan menimbulkan gangguan fungsi seksual. Kuliah pada hari ini saya cukupkan. Nanti kalian bisa mengunduh ya, mendownload modul kedua dari mata kuliah ini sudah kita upload di Gmail ya, kalian bisa mendownload di situ. Kemudian nanti setelah modul kalian baca akan ada post test di sana. Kalian bisa mengakses juga. Demikian kuliah hari ini, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.